Informasi yang pertama, pemirsa, sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban tabrakan. Mereka diduga ditabrak mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Video mobil berwarna putih yang menabrak siswa dan guru tersebar di media sosial. Menurut saksi, peristiwa terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dan saat itu mobil pengangkut muatan makan bergizi gratis atau MBG akan memasuki halaman sekolah. Namun secara tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak sejumlah siswa yang sedang melaksanakan kegiatan upacara. Diduga sopir lepas kendali lantaran menginjak pedal gas. Akibat kejadian ini ada 19 korban yang masih dirawat di RSUD Cilincing dan 5 murid lainnya dilarikan ke RSUD Koja. Bang, tadi bisa dijelasin Bang kronologinya seperti apa Bang? Ya, yang biasanya kan kalau mobil MBG itu kalau misalkan mau masuk itu kalau nggak berhenti di sini, kalau nggak di tengah-tengah. Nah itu mungkin apa dia salah nginjak gas apa gimana tuh, dia langsung bablas gitu. Langsung, soalnya mobil sempat ngegerung. Berarti itu kan ada tanjakan sedikit, berarti itu bablasnya gimana? Udah naik atau belum Bang? Udah naik, langsung bablas gitu, langsung nabrak. Biasanya kan emang bagian supirnya sadar atau gimana? sadar sih kayaknya orang, soalnya pas dia habis nabrak itu dia langsung turun. Kalau di sini ada 19 orang yang dirujuk 5, total semua hampir 22. 19 korban ini kondisi seperti apa Bang? Yang kalau di rumah sakit ini mereka masih dalam penelusuran. Siswa-siswa dan siswi-siswi ini sedang dilakukan ronsen untuk diambil tindakan selanjutnya. Dan yang tidak bisa ditangani di rumah sakit Unit Darurat Cilincing ini dirujuk ke rumah sakit Koja karena beberapa siswa ada yang mengalami memang potensi permasalahan yang parah. Dan di samping itu, Kapolres Jakarta Utara dan Kapolda Metro Jaya memeriksa langsung lokasi kejadian mobil pengangkut MBG yang menabrak murid SD Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Frendris, menyebut sebanyak 19 murid SDN 1 Kalibaru Cilincing menjadi korban luka akibat insiden kecelakaan mobil pengangkut MBG yang terjadi pada Kamis pagi. Sementara diketahui 15 orang dirawat di RSUD Cilincing dan 4 orang jalani perawatan di RSUD Koja. Satu murid diantaranya mengalami luka cukup parah dan menjalani perawatan di ruang ICU. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri melihat langsung kondisi gerbang yang roboh ditabrak mobil. Menurutnya, peristiwa naas itu terjadi saat siswa sedang berbaris di lapangan. Kemudian mobil langsung menabrak pagar dan siswa yang berbaris. Ya, kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan. Itu dulu ya kali ya. Akibat kejadian ini apakah sekolah masih diliburkan apa seperti apa Pak? Nanti kalau untuk libur apa tidak tanya ke sekolah ya, bukan saya yang jawab ya. Kalau kegiatan belajar mengajar atau upacara atau tadi saya cuma lihat CCTV, untuk detailnya mungkin sekolah yang bisa menjelaskan tadi. Saya belum bisa menyampaikan ini ya, karena ini bukan jalan raya. Jadi saya turunkan di Krimum ya, dan juga di Lantas untuk mendalami kejadian tersebut. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke RKS ya, sementara waktu itu. untuk kegiatannya tadi sedang ada kegiatan apa Pak? Kegiatannya literasi membaca tadi ya, jadi siswa-siswa sedang duduk di bawah semua. Ya, sedang duduk di bawah semua, pagi-pagi Pak Wakapos pun ada, sekolah pun ada ya. Untuk beliau juga sedang jalan ke depan mendekati pagar, dan ternyata ada tiba-tiba mobil masuk menabrak pagar dan langsung Dan pemirsa, mengetahui bagaimana kondisi para korban terkini, kami telah terhubung dengan reporter Garuda TV Niken Cahyani di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Ya, selamat sore Niken. Bagaimana kondisi terkini dan terupdate di sana? Silakan laporan Anda. Ya, Anin dan juga pemirsa, insiden yang terjadi pada pagi tadi yakni insiden penabrakan mobil
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menabrak pagar lalu juga menabrak siswa-siswi sekolah SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Yang mana kalau kita mengulas sedikit, Anin, kejadian itu terjadi pada pukul 6.39 waktu Indonesia Barat, yang mana memang kalau kita lihat berdasarkan dari CCTV yang juga sudah beredar gitulah di media sosial, itu pada saat itu kondisinya adalah pagar dari sekolah memang sedang tertutup, kemudian juga di halaman sekolah ini siswa dan siswi sekolah sedang melakukan kegiatan berupa literasi begitu, sehingga memang kalau dilihat dari video tersebut secara tiba-tiba ini mobil melaju kencang menabrak pagar sekolah sehingga juga menabrak siswa dan siswi sekolah yang berada di halaman sekolah tersebut. Dan memang dari insiden tersebut, Ani dan juga pemirsa, tidak ada korban jiwa, namun 21 korban mengalami luka ringan hingga luka berat, yang mana diantaranya adalah 6 korban ini berada di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, sementara 15 berada di Rumah Sakit Cilincing. Yang mana kalau untuk kondisi terkini dari korban, memang dari 6 korban yang dilakukan ataupun dirawat begitu di Rumah Sakit Koja ini melakukan perawatan yang cukup intensif, karena memang sebagian besar dari 6 korban ini mengalami luka yang cukup parah. Seperti diantaranya adalah dari 1 korban diantaranya adalah guru, ini mengalami luka patah kaki sehingga juga harus dilakukan operasi. Sementara dari 5 korban lainnya ini adalah siswa dan siswi, 1 diantaranya ini juga mengalami luka parah di bagian wajah begitu, Ani, sehingga dilakukan operasi juga yang akan dilakukan pada hari ini. Sementara kalau untuk yang berada di Rumah Sakit Cilincing ini memang dikatakan sebagian juga sudah ada yang dilakukan ataupun diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya saja memang jika diizinkan begitu untuk bisa pulang ke rumahnya masing-masing harus melakukan check up juga selama 3 hari ke depan. Dan di samping daripada itu memang sebelumnya pernyataan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan memang awalnya ini menurut data adalah 16 yang berada di Rumah Sakit Cilincing, dan memang pada saat itu ada 16, hanya saja memang pada pukul 1 siang ada 1 yang dirujuk ke Rumah Sakit Koja, sehingga total ada 6 yang di Rumah Sakit Koja, sementara yang ada di Rumah Sakit Cilincing ini 15. Dan untuk kondisi selain daripada itu juga memang kedatangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang datang pada pukul 11 siang tadi menyampaikan juga memang biaya perawatan dari seluruh korban ini akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga kita juga perlu melihat bagaimana kondisi dari korban hingga pulih begitu. Dan di samping adanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, tadi juga turut hadir dari Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri yang menyatakan memang akan membuka posko begitu untuk pelayanan bagi orang tua korban yang berada di RS Koja. Kami juga memantau memang setiba kami di rumah sakit ini sudah ada posko pelayanan bagi orang tua korban untuk bisa memberikan data ataupun informasi dari anak-anaknya. Dan di samping daripada itu juga Polda Metro Jaya akan berfokus kepada pelayanan trauma healing untuk anak-anak yang berada di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dan di samping adanya Wakil Gubernur, kemudian juga Kapolda Metro Jaya, tadi kami juga melihat kedatangan dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang saat ini juga masih berada di dalam ruangan instalasi gawat darurat untuk bisa melihat dan memantau bagaimana kondisi dari anak-anak yang masih dilakukan perawatan intensif, sehingga kami juga masih menunggu hasil dari kunjungan Kepala BGN dan juga beberapa tokoh pemerintah yang juga hadir di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Sementara itu kita kembali ke studio, Anin. Baik, terima kasih Niken atas laporan terupdate terkait kondisi korban yang tertabrak mobil dari Rumah Sakit Koja Jakarta Utara.